Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, ini ada informasi yang sangat-sangat mengejutkan. Sebetulnya informasi yang sangat mengejutkan ini sejak beberapa waktu belakang ini bayang-bayang ke arah ini sudah kelihatan. Tetapi sekarang tampaknya semakin nyata. Dan tentu saja ini membuat ada yang kelimpungan. Mudah-mudahan saja tidak sampai pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Inilah momen kebersamaan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dengan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno. Tampak Pramono Anies tertawa lepas dalam sebuah pertemuan di kediaman Anies di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jumat 15 November 2024 pagi. Pertemuan itu juga dihadiri oleh istri Anies, yakni Ferry Farhati. Momen kebersamaan itu terabadikan dalam sejumlah foto yang Anies unggah di Instagram pribadinya. Bahkan dari foto tersebut, Pramono yang mengenakan jaket berwarna abu-abu dengan cukin Betawi berwarna putih terlihat tertawa sampai membungkukkan badannya. Sementara Anies yang mengenakan kemeja batik berwarna hitam terlihat tertawa sembari menggenggam tangan Pramono. Lalu Ferry pun tampak tertawa sambil memegang bahu Anies. Rano juga terlihat ikut tertawa sembari melihat ke arah Anies dan Ferry. Dalam Instagram Anies dijelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas terkait masa depan Jakarta. Kita baca saja berita tentang hal ini, sahabat BN. CNN Indonesia menurunkan berita di bawah judul Jubir sebut Anies dukung Pramono Rano di Pilkada Jakarta. Kenapa tidak akan membuat ada yang pingsan gara-gara berita ini? Kita tentu masih ingat tak kurang dari 42% elektabilitas Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Ketika diupayakan untuk menjegal Anies, sekarang jika memang Anies mendukung Pramono Rano, tentu ada yang akan kelimpungan, ada yang akan pingsan. Mudah-mudahan tidak sampai stroke gara-gara informasi ini. Berita ini hari Sabtu 16 November 2024. Jakarta, CNN Indonesia. Juru bicara Anies Baswedan Syahrin Hamid mengatakan Anies mendukung pasangan Pramono Anung Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024. Kalau seorang jubir Anies mengatakan begini, informasinya tentu sudah termasuk valid. Kalau masih belum final, kita yakin jubir Anies belum akan mau mengumumkan ke publik. Syahrin mengatakan sebelumnya Anies dan Pramono Rano telah bertemu. Relawan Anies yang tergabung dalam warga kota juga sudah mendeklarasikan dukungan kepada Pramono Rano pada hari ini Sabtu 16 November. Kita sudah ada deklarasi, sudah memajang foto Mas Anies, Mas Pram dan Mas Anies sudah bertemu dan Mas Anies sudah jelas bahwa memberikan dukungan dan doa serta harapan untuk Mas Pram dan Bang Dul agar insya Allah nantinya dalam menjalankan pemerintahan sebagai gubernur dan wakil gubernur mampu menjawab harapan-harapan warga. Kata Syahrin di Markas Komando Warga Kota Kawal TPS Jakarta Selatan
Sabtu. Menurutnya, Anies menentukan pilihan salah satunya berdasarkan rekam jejak. Ia mengatakan Pramono pernah menjabat posisi strategis. Lalu berdasarkan visi misi Pramono Rano. Selain rekam jejak, melihat visi dan misi yang dibawa, apa janji yang disampaikan oleh sang calon. Nah, kalau kita lihat janji yang disampaikan Mas Pram dan Bang Dul dalam dokumen visi dan misinya relatif melanjutkan apa yang sudah dijalankan Mas Anies pada masa pemerintahnya di 2017-2021 kemarin. Katanya, selain itu, figur Pramono dianggap bisa menyambungkan berbagai komunitas di Jakarta. Ini sangat penting sekali. Kalau yang menjadi gubernur nanti tidak mampu menyambungkan antara komunitas yang satu dengan komunitas yang lain di Jakarta, yang kita takutkan Jakarta ini nanti akan berserak-serak, akan compang-camping rakyatnya. Jadi memang perlu pemimpin yang mampu jadi perekat, yang mampu jadi pemersatu, yang mampu menyambungkan komunikasi silaturahim antara satu komunitas dengan komunitas yang lain. Seperti yang dilakukan Anies, yang membuat Anies sukses menjadi gubernur Jakarta 5 tahun lalu. 3 hal inilah yang menjadi beberapa pertimbangan sehingga Mas Anies tentunya memberikan harapan, doa, dan dukungan kepada Mas Pram dan Bang Dul, ujarnya. Ada 3 pasang bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan berkontestasi pada Pilgub DKI Jakarta 2024. Maksudnya Jakarta. Dengan undang-undang baru tidak ada lagi DKI. Ketiga pasang itu adalah Ridwan Kamil Suswono, Pramono Anung Rano Karno, dan Dharma Parengkun Kunwardana. Sekali lagi sahabat BN, informasi ini bisa jadi membuat copot jantung sebagian orang di Jakarta sekarang ini. Kan kita sudah ada deklarasi, sudah memajang foto Mas Anies, ya kan? Mas Pram dan Mas Anies sudah ketemu, dan Mas Anies sudah jelas menyampaikan bahwa memberikan dukungan dan juga doa serta harapan untuk Mas Pram dan Bang Dul agar insya Allah nantinya dalam menjalankan pemerintahan sebagai gubernur dan wakil gubernur mampu menjawab harapan-harapan warga masyarakat, terutama PR-PR yang terkait dengan 1, warga miskin, 2, penataan transportasi, juga antisipasi banjir, kemiskinan. Nah ini yang kemacetan juga misalnya. Inilah menjadi agenda-agenda yang penting yang kemarin dibicarakan. Dan warga Jakarta tampaknya tidak peduli dengan banyaknya partai yang mendukung paslon tertentu. Tidak peduli dengan paslon tertentu yang mendukungnya dari istana, yang mendukungnya dari mantan presiden, yang mendukungnya orang kuat ini, orang kuat itu. Yang penting bagi rakyat, gubernur dan wakil gubernur yang akan memimpin Jakarta nanti, dia merasa didukung oleh rakyat Jakarta menjadi gubernur. Bukan dia jadi gubernur merasa karena dia didukung oleh istana, karena dia didukung oleh mantan presiden, karena dia didukung oleh orang kuat ini, orang kuat itu, karena dia didukung oleh konglomerat, oleh oligarki. Kalau itu gubernur yang didapatkan oleh warga Jakarta nanti, maka gubernur itu tidak akan merasa dia menjadi gubernur yang harus, yang wajib mengabdi untuk rakyat Jakarta. Tetapi dia hanya akan merasa wajib dan harus mengabdi untuk orang-orang, pihak-pihak yang dirasakan telah menyebabkan dia menjadi gubernur tersebut, yang bukan rakyat Jakarta. Sahabat BN, satu hal yang perlu diwaspadai oleh paslon yang didukung oleh Anies Baswedan ini,
kecurangan dalam Pilkada Jakarta ini perlu diwaspadai. Main cur ini sangat perlu diwaspadai. Apa itu main cur? Main curang. Itu perlu diwaspadai. Sebab bukan tidak mungkin akan terjadi kecurangan dalam pilkada ini nanti. Perlu ini diwaspadai. Dan jangan diberi toleransi sedikit pun oleh pendukung paslon yang dukung Anies Baswedan nanti. Jangan ada sedikit pun toleransi untuk pihak manapun, siapapun, apapun pangkat jabatan dan kekuatannya untuk melakukan kecurangan. Jangan sampai. Kecurangan bisa terjadi melalui intimidasi lurah-lurah, intimidasi RT RW, intimidasi tokoh-tokoh. Bisa juga melalui hal-hal lain yang sifatnya bisa mencurangi pilkada. Bisa dengan sogokkan uang, bisa dengan suapan uang, bisa dengan membagikan berbagai bantuan. Bersama pembagian bantuan itu diberikan penekanan agar pilih paslon A, agar pilih paslon B, dan lain sebagainya. Perlu ini diwaspadai. Jangan sampai nanti setelah pilkada selesai baru teringat, wah, kalau begini pengawasan kita dulu, tentu tidak akan terjadi kecurangan. Kalau begini dulu kita, tentu tidak akan bisa dia curang begini. Ibaratkan orang berkelahi. Jangan sampai setelah usai berkelahi, baru teringat silat atau bela diri. Bela diri atau silat perlu diingat selagi sedang berkelahi. Agar jangan sampai lawan mencurangi kita. Sahabat BN, sekali lagi, Pilkada Jakarta boleh paslon manapun yang menang, dengan catatan menangnya tanpa kecurangan. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.